Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Susanti Febriani dari Prodi D3 Kebidanan. Ada juga rekan saya Rohimah dan juga Widya Ayu Melani. Kami dari kelompok asuhan kebidanan komunitas akan memaparkan mengenai gizi seimbang pada balita. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita ke pembahasan gizi seimbang, kita harus tahu dulu nih apa itu balita. Balita sendiri adalah anak yang berusia di atas 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Atau balita sendiri kan diartikan atau kepanjangan dari bawah 5 tahun. Artinya anak yang berusia di bawah 5 tahun. Seperti itu. Kemudian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang bervariasi, beraneka ragam dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya memperhatikan kandungan atau kualitas dalam makanan tersebut. Nah, selanjutnya kenapa sih penting sekali kita harus memperhatikan gizi yang seimbang pada balita? Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun itu merupakan fase golden age atau fase emas bagi mereka, baik itu dalam pertumbuhan maupun perkembangan. Salah satu pendukung atau pendorong kesuksesan sebuah pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu salah satu faktor terbesarnya dari makanannya, dari gizinya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memperhatikan dengan benar asupan makanan bagi anak kita itu seperti apa. Nah, di dalam makanan sendiri terdapat 6 jenis zat gizi, yaitu yang pertama karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Untuk susunan piramidanya itu, susunan paling bawah merupakan zat tenaga seperti karbohidrat. Kemudian selanjutnya zat pengatur. Zat pengatur ini seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Dan yang terakhir zat pembangun, ini seperti ikan, daging-dagingan. Selanjutnya ada kebutuhan gizi pada balita. Kebutuhan gizi seseorang adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk memelihara kesehatannya. Pada umumnya, secara garis besar, kebutuhan gizi ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan juga tinggi badan. Ini kebutuhan gizi balita itu meliputi kebutuhan energi, zat pembangun, zat pengatur. Selanjutnya menu seimbang bagi bayi. Yang pertama tentu ada karbohidrat. Untuk zat tenaganya, karbohidrat bisa didapat dari nasi tentunya, roti, umbi-umbian, seperti itu. Selanjutnya ada buah dan sayur. Nah, buah dan sayur ini disesuaikan dengan kesukaan anak kita. Misalkan anak kita hari ini makan sayur bayam atau makan buahnya buah apel. Nah, hari berikutnya kita ganti sayurnya agar mereka juga mengenal jenis sayuran dan juga buah-buahan. Selanjutnya, susu dan produk olahan lainnya. Ini bisa didapatkan bisa dari susu formula atau yogurt. Selanjutnya, protein. Protein ini bisa didapatkan dari ikan, daging-dagingan, telur, seperti itu. Selanjutnya ada lemak. Nah, selanjutnya, kapan sih anak kita harus makan? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk anak makan? Tentu ada waktunya, karena jika kita baik mengatur waktu atau jam untuk anak kita makan, nantinya anaknya akan terbiasa. Jadi tidak ada istilah anak gak mau makan. Nah, salah satu faktor anak gak mau makan itu adalah karena pengaturan waktu atau jadwalnya yang tidak konsisten, seperti itu. Jadi disarankan anak atau kita sebagai orang tua itu harus memiliki jadwal waktu yang konsisten bagi anak makan. Nah, kalau gitu saya akan kasih tips pengaturan waktu atau pengaturan jadwal makan untuk anak. Yang pertama, pagi hari waktu sarapan pukul 7.00. Ini tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Kalau misalkan lebih sedikit atau semenit 2 menit nggak apa-apa, normal. Tapi jangan keteteran atau jangan sampai anak tuh sarapannya sekarang jam 7, besok jam 8, nanti jam 7 lagi. Jangan seperti itu. Usahakan harus tetap di jam 7 ya. Selanjutnya jam 10 sebagai selingan, tambahkan susu, misalkan anaknya nyemil buah atau nyemil snack, gitu. Selanjutnya pukul 12.00 pada waktu makan siang. Nah, pada waktu makan siang ini anak diusahakan makan berat seperti makan yang sarapan tadi, jangan nyemil.
Selanjutnya pukul 16.00 sebagai selingan. Ini selingan bisa disamakan seperti yang tadi jam 10, bisa makan buah atau anaknya makan produk olahan lain, yogurt, keju. Selanjutnya pukul 18.00 sampai 19.00 pada waktu makan malam. Ini usahakan anak kita di jam-jam ini jangan nyemil, tapi diusahakan anak kita tuh harus makan yang berat. Seperti itu. Selanjutnya harus diperhatikan juga nih, sebelum tidur malam tambahkan susu. Karena apa? Karena waktu malam hari itu tubuh seseorang, khususnya anak itu akan memproduksi proses pertumbuhannya. Maka dari itu kita harus doping dengan makanan yang bagus, seperti tambahkan susu juga, seperti itu. Dan yang lebih penting, jangan lupa sebelum tidur anak harus dibiasakan kumur-kumur dan juga gosok gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan di mulutnya. Nah, jangan sampai nih kebutuhan gizinya sudah tercukupi tapi kesehatan gigi mulutnya itu tidak diperhatikan. Jangan sampai, nanti akan menambah masalah lagi. Nah, selanjutnya apakah ada dampaknya kalau anak kita kekurangan kelebihan gizi? Tentunya ada dampaknya, karena sesuatu hal yang kurang dan lebih itu tidak baik. Salah satunya misalkan anak kita kelebihan gizi, nanti akan mengakibatkan obesitas. Nah, saat anak kita obesitas, nanti dia itu sulit untuk bertumbuh atau berkembangnya. Misalkan dia kesulitan untuk berlari, berjalan, seperti itu karena berat badan yang lebihnya. Nah, selanjutnya dampak dari kurang gizi. Ini sama berbahayanya dengan dampak dari lebih gizi. Kalau pada lebih gizi itu nanti anaknya susah untuk berkembang atau beraktivitas, pada kurang gizi anaknya pun akan susah beraktivitas karena dia akan merasa lemas, kemudian dia akan mudah terserang penyakit karena sistem kekebalan di tubuhnya itu kurang, jadi dia itu rentan untuk terkena penyakit. Nah, jadi masa depan anak itu ditentukan dari mulai sekarang. Dari mulai anak usia 1 tahun harus benar-benar diperhatikan oleh kita sebagai orang tua agar masa depannya bisa terjamin, baik dari kesehatan fisik ataupun psikisnya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.